Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu luar biasa dan baik ya, dan sehat-sehat tentu saja. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di Indonesia_belajar.id. Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga yang belum follow Instagram Bu Eli, harus follow ini ya, karena malam hari ini adalah seminarnya Bu Eli, elisusanti.as.a.coach ya. Oke, baik, sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini sudah ditunggu-tunggu karena di grup sudah ramai juga untuk membicarakan mengenai tema malam hari ini ya. Tentu malam hari ini kita menghadirkan seorang yang luar biasa, beliau adalah Ibu Eli Susanti, seorang life coach. Kita sapa dulu. Selamat malam Bu Eli. Malam Pak Dewa. Ya, bagi Pak Dewa udah turun dari kayangan tuh. Iya, tadi kayangannya rame jadi agak antre. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai dilema orang tua ya, Bu Eli ya, yang saya baca di grup teman-teman sahabat pembelajar sudah memberikan banyak hal di sana. Kita akan elaborasi di malam hari ini. Dan sebelum mulai, Bu Eli, untuk Anda sahabat pembelajar, seperti biasa, Anda yang ingin bertanya atau sharing, silakan nanti bisa buka mic dan buka kamera kalau bersedia, atau juga bisa tulis di Zoom group chat. Ya. Oke, baik Bu Eli. Apa ini dilema orang tua ini? Ya, bercucuran air mata dan bingung harus bagaimana karena dia sudah beberapa kali, seingat saya ini sudah keempat kalinya dia putus dengan pacarnya, yang terakhir sudah tunangan, karena papanya yang punya ambisi besar, di mana, ini anaknya perempuan ya, di mana anak perempuan ini diharuskan bekerja, dan papanya punya banyak perusahaan, dia yang ditunjuk untuk mengelola semua perusahaan, jadi dia mintanya setelah menikah juga harus bekerja. Yang artinya karena papanya juga sangat dominan, pasangannya juga tanda kutip agak dikontrol gitu. Nah, kebetulan yang terakhir ini tidak susah banget dikontrol, ya akhirnya terpaksa harus mengakhiri. Dari sisi anak melihatnya adalah begini, apakah saya harus memilih antara ayah saya dan pasangan saya, yang satu ayah, yang satu pasangan. Nah, hubungannya apa? Karena anak ini bilang begini, sampai kapan Bu, saya harus hidup untuk menjalani obsesi, ambisi papa saya. Sampai kapan saya harus hidup untuk hanya menjalankan mimpi-mimpinya? Terus saya tanya, kamu memang punya mimpi? Ya, saya punya mimpi. Mimpi saya nggak apa-apa di bidang ini, tetapi saya tidak mau waktu saya tuh habis mengurusi semua bisnis. Sama seperti papa yang sibuk banget, sukses banget, kaya banget, tapi nggak punya waktu untuk keluarga. Ini dari sisi anak ya. Nah, satu lagi yang sisi anak nih. Anaknya masih SMA kelas 2 kayaknya. Ya, SMA kelas 2. Umur 17 tahun. Yang di bawah orang tuanya ketemu saya, yang orang tuanya merasa anaknya tidak punya ambisi sama sekali. Tidak tahu mau ngapain. Mau kuliah apa juga tidak tahu, mau ambil jurusan apa tidak tahu, dan orang tuanya merasa anak ini kok nggak punya teman gitu ya. Jadi orang tuanya khawatir akan masa depan anaknya. Nah, setelah digali, memang anak ini tanda kutip hidupnya sangat mudah. Hidupnya sangat mudah dalam artian semua tuh orang tua sudah siapin. Bahkan dia masuk sekolah mana tuh orang tua sudah pilihkan yang terbaik. Kebetulan, untungnya anak ini anak yang pandai, bisa mengikuti semua pelajaran di sekolah yang dipilihkan oleh orang tuanya. Jadi bisa dibilang kapasitasnya dia itu bisa dimaksimalkan, kepandaiannya dia bisa digunakan. Karena orang tuanya selalu memilihkan sekolah yang terbaik. Nah, ini sekarang kasusnya adalah orang tuanya ingin anak ini sekolah ke luar negeri, tetapi anaknya merasa tidak ingin.
Nah, di satu sisi orang tuanya merasa khawatir apakah anak saya di luar negeri bisa mandiri, karena di sini semua sudah dengan fasilitas yang enak, disiapin supir, semua ada deh, lengkap gitu. Jadi orang tuanya juga setengah hatinya mau anaknya keluar negeri, setengah hatinya merasa bisa survive nggak di sana nih, karena di sini terlalu enak. Nah, jadi ada satu lagi kasus yang dimana orang tuanya merasa tidak bisa komunikasi dengan anak. Apapun yang dilemparkan ke anak, anak selalu menolak. Padahal menurut orang tuanya adalah itu untuk kebaikannya dia. Gitu. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan anaknya, anaknya merasa bahwa papa mamanya tidak mengerti apa yang dia mau, sedangkan orang tuanya merasa anaknya nggak mau dengerin orang tuanya, padahal orang tuanya tahu itu yang terbaik buat dia. Yang terjadi adalah pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran, pada akhirnya maksud baik anak dan maksud baik orang tua sudah tenggelam. Tenggelam di mana? Tenggelam di emosi, tenggelam di pertengkaran itu sendiri, tenggelam di istilahnya ego untuk saling, kamu ikut saya, atau papa ngerti saya, mama ngerti saya, atau anak harus ikut orang tua. Sudah tenggelam di sana gitu. Nah, jadi ketika saya berhadapan dengan klien-klien seperti itu, saya berpikir, ini masalah yang tidak mudah dihadapi, tapi saya merasa semua orang tua akan mengalami hal yang mirip-mirip sama, kasusnya yang mana saya tidak tahu. Nah, untuk itulah kenapa dipilih topik seperti ini. Saya menceritakan ini karena saya ingin memberitahu Bapak Ibu yang di sini bahwa Anda tidak sendirian. Masalah yang Anda hadapi dengan orang anak-anak Anda itu sangat umum dihadapi dengan orang tua yang lain, yang mungkin kelihatannya di luar baik-baik saja, mereka juga punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, untuk itu, kemarin saya juga lempar di grup, ternyata di grup saya waktu baca juga senyum-senyum ya mirip-mirip juga masalahnya ya, kurang lebih itu ya masalahnya ya. Dan memang benar ketika kita menjadi orang tua, tidak ada sekolah bagaimana jadi orang tua. Kita mau jadi sekretaris, ada sekolahnya jadi sekretaris. Kita mau jadi accounting, kita mau jadi PR, kita mau jadi apapun itu, secara karir ada sekolahnya. Bahkan ya, belakangan ini kalaupun kita mau ngambil pembantu rumah tangga dari agent, pembantu rumah tangganya itu sudah ada pendidikannya dulu gitu, sebelum bekerja. Nah, ketika jadi orang tua, kita tidak punya bekal atau pendidikan menjadi orang tua. Kita menjadi orang tua itu di detik anak pertama keluar dari perut dan menangis, itu langsung dapat gelar orang tua. Dan sekolahnya seumur hidup. Kenapa saya bilang seumur hidup? Ya, mungkin gini, orang kebanyakan berpikir gini, wah, tunggu deh anak saya menikah. Kalau anak saya punya anak 3, tinggal yang bungsu nih belum menikah. Begitu anak menikah, sudah selesai tugas saya sebagai orang tua. Ternyata tidak. Ya, jabatan orang tua, begitu kita jadi orang tua, itu akan dibawa terus seumur hidup. Nah, jadi ketika berhadapan dengan anak pun, dilema bersama anak, itu pasti ada tahap-tahapnya. Bagaimana kita berhadapan dengan anak di bawah 10 tahun, kemudian berhadapan dengan anak yang teenager, remaja, 11 sampai 17, kemudian 18 sampai 20 itu masalahnya juga sendiri. 20 ke atas, masalahnya sendiri. Menikah, masalahnya lain lagi gitu. Tetapi kita tetap mendampingi anak. Nah, sekarang dilemanya apa saja nih? Di grup sudah rame banget nih. Saya nggak tahu mana dulu yang mau dibahas ya. Yang mana dulu. Nah, garis benang merahnya yang saya tangkap itu begini. Sebagai orang tua, kita harus bagaimana sih? Harus tegas kepada anak, memberikan pelajaran kepada anak bagaimana susahnya hidup, dengan tujuan agar anak ini ngerti bahwa hidup tidak seindah di negeri dongeng, atau kalau memang saya punya kemampuan, apakah semua fasilitas anak ini harus disediakan agar jalannya mudah, jalannya enak, mereka tidak perlu berusaha, mereka sudah bisa menikmati hidupnya. Di satu sisi kita khawatir, kalau enggak diajarkan sesuatu, nanti mereka tidak punya daya juang. Padahal kita sebagai orang tua yang mengalami bagaimana susahnya hidup dan bisa sukses. Ketika sukses, bingung nih, anaknya mau dikasih fasilitas atau tidak. Nah, bagaimana kalau orang tuanya tidak sesukses
yang maksudnya tidak kaya banget, tapi pas-pasan. Bagaimana mau mengajarkan anak bahwa, halo nak, yuk kerjasama. Kita ini hidupnya tidak mudah. Jadi kerjasama dengan orang tua, menghadapi hidup, dan ayah ibu tidak bisa memberikan fasilitas seenak teman-teman. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Nah, jadi kan biasanya jadi dilemanya itu begitu. Satu hal kita ingin anak kita punya disiplin, tetapi satu hal ada keinginan untuk memanjakan anak. Memanjakan, memberikan fasilitas kepada anak agar jalannya mudah. Karena dulu jalannya kita tidak mudah. Jadi mana yang benar? Mana yang harus kita jalani? Kalau mau ngomong idealnya adalah dua-duanya dijalankan. Karena kalau kalau teman-teman yang mengikuti topik, saya lupa, mungkin 2 bulan yang lalu ketika kita membahas orang tua ideal dan anak ideal, di sana kita bicara tentang orang tua ideal itu orang yang punya tujuan. Kita mau punya tujuan apa untuk anak kita? Begitu kita jelas, kita mau membantu anak kita sampai di titik mana, itu akan lebih memudahkan pilihan kita. Maksudnya jelas apa? Itu hanya bisa dilakukan ketika anak kita masih di bawah umur 17 tahun. Begitu 17 tahun, 20 tahun, waktunya untuk diskusi dengan anak. Maunya apa? Dan apa yang bisa kita support. Apa yang tidak bisa kita support, tapi mereka harus berusaha. Nah, jadi Bu, bagaimana saya harus berhadapan dengan anak? Nah, saya selalu kebingungan menjawab itu. Maksud saya kebingungan kenapa? Saya sering mengatakan ini berkali-kali kepada Bapak Ibu. Tidak ada satu obat pun, tidak ada satu cara pun yang cocok untuk semua orang. Jadi begitu saya memberikan sebuah solusi, mungkin cocok untuk A, cocok untuk B, tapi tidak cocok untuk 1, 2, 3 yang lain. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi kepada para orang tua yang kebingungan ketika mendengar ikut sebuah workshop, baca sebuah buku, baca sebuah artikel, atau apapun, kemudian mengambil itu sebagai sebuah pedoman untuk dilaksanakan dalam bagaimana membesarkan anak, padahal belum tentu cocok. Nah, jadi yang ingin saya ajak kepada teman-teman adalah yang pertama, bayangkan kalau Anda menjadi orang tua yang seperti Anda inginkan, Anda tuh jadi orang tua seperti apa? Seperti apa? Orang tua seperti apa yang Anda bayangkan? Apa yang penting buat Anda? Mau jadi orang tua apa? Apa tuh misalnya begini, orang tua yang misalnya ya, yang baik hati, yang bisa komunikasi dengan anak, yang dihormati. Nah, ini kita punya nggak kriteria, saya tuh mau jadi orang tua seperti apa? Setelah itu, anaknya. Saya mau mendampingi anak agar dia jadi seperti apa. Bagaimana kalau nggak cocok untuk anaknya, Bu? Ketika anak sampai umur 16 tahun, 17 tahun, dia tidak akan bisa memilih apa yang terbaik untuk hidupnya. Kita punya hak penuh, orang tua punya hak penuh. Karena anak tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Sama kalau misalnya mau dibayangkan begini. Anak-anak yang umur 3 tahun, 2 tahun, sukanya makan apa? Sukanya makan permen, es krim, gorengan, dan segala macamnya. Yang menurut orang tua tidak sehat. Apakah kita akan membiarkannya? Pasti nggak dibiarin. Kita akan tetap memberikan makanan-makanan sehat yang mendukung tubuhnya untuk sehat. Sama, remaja belum tahu hidup ini mau apa, mau dibawa kemana. Jadi ketika orang tua merasa itu yang terbaik untuk anaknya, lakukan. Dari mana kita tahu yang terbaik? Kita tentukan dulu peta anak kita, mau kemana nih? Seandainya saya boleh, ya kata-katanya, seandainya saya boleh menggambarkan, mendesain hidup untuk anak saya maunya anak saya sampai di titik apa? Didesain dulu ke sana. Nah, nanti ada titik tertentu, desainnya kita, petanya kita, ini ada waktunya untuk berdiskusi dengan anak. Halo nak, mama, papa punya seperti ini nih untuk hidup kamu. Kamu suka nggak? Kamu oke nggak? Kalau oke kita jalan bareng-bareng nih. Kalau nggak oke kamu maunya kemana? Itu kan idealnya seperti itu. Tapi kenapa di perjalanan kita nggak bisa seperti itu ya Bu? Anak nggak bisa diajak komunikasi nih. Komunikasinya aja susah. Saya kalau ditanya gitu tuh, saya cuma bisa, ya balik lagi.
menjadi orang tua itu, selain kita menjadi yang terbaik, itu benar-benar sebuah seni untuk hidup. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Anda mau jadi orang tua seperti apa? Sampai titik tertentu, peta hidup anak ini harus diberikan kepada anak, dan dia yang mendesain, kita yang mendukung. Akan sangat baik kalau desainnya kita sudah sepakati bersama, jadi sama-sama happy. Bagaimana kalau tidak? Itu kan yang jadi masalah kan? Nah, kalau tidak, maka kita perlu komunikasi. Kalau tidak bisa komunikasi bersama, cari orang ketiga. Siapapun itu, mau pemuka agama, atau orang yang bisa dipercaya, atau siapapun. Itu idealnya. Ternyata hidup tidak ideal. Karena itulah saya tetap laku. Karena gitu ya. Karena itulah saya ada di sini. Nah, jadi saya akan dengan pengantar itu saya akan mengambil beberapa kasus yang ada di grup. Karena ini juga bergantung usia ya. Jadi kalau kita bilang dilemanya kita sebagai orang tua menghadapi anak di bawah 10 tahun dengan anak yang sudah menikah pasti berbeda. Itu kan ekstrim ya. Nah, contohnya yang di grup bilang, gimana Bu anak sekarang? Kecil-kecil sudah apatis. Kecil-kecil sudah tidak peduli dengan lingkungan sosial karena kurang sosial. Pegangnya adalah handphone dan gadget. Mainnya game. Yang penting ada game, ada internet, selesai. Nah, terus bagaimana dilemanya? Dilemanya kenapa? Karena orang tua punya pemikiran itu tidak baik. Yang baik adalah anak belajar bersosialisasi. Nah, itu yang saya bilang kenapa kita harus mendesain apa yang penting dengan apa untuk anak kita. Coba cek seberapa besar peran sosialisasi. Biasanya orang tua tuh maunya gini anaknya. Anaknya berbakti, punya daya juang yang kuat, anaknya jadi orang yang jujur, orang yang sukses, bla 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 bla. Di situ tidak ada kata sosialisasi gitu. Tetapi kenapa sosialisasi ini penting? Karena orang tua berpikir itu akan mendukung poin-poin yang orang tua mau anaknya capai. Nah, kalau anaknya masih di bawah umur 10 tahun, agar para orang tua tidak kebingungan, saya memberikan sebuah saran. Pilih saja 5 atau 6 karakter yang mau Anda tanamkan di anak. Fokus di sana. Jangan semua. Karena hidup ini tidak ideal. Anda tidak bisa memenuhi semua karakter baik untuk diletakkan di anak Anda. Semua ada. Pinter ngomong, pinter main, pinter sekolah, pinter bahasa, jadi anak jujur, berkemauan kuat, mau bantu orang tua, rajin bersihin rumah, baik kepada teman, berbakti kepada orang tua. Semua karakter baik itu kita meletakkan kepada anak di usia anak yang masih sangat muda. Kita sebagai orang tua juga pasti akan kewalahan. Anaknya juga akan kewalahan. Jadi saran saya kalau anaknya masih kecil, pilih saja 5 atau 6 hal penting yang Anda mau ada di anak Anda. Nah, fokus di situ. Kan jadinya nggak ideal, Bu. Nggak apa-apa. Karena tetapi Anda tahu bahwa 5 itu penting untuk Anda mau ada di anak Anda. Ya. Jadi misalnya begini, anaknya apatis. Main handphone terus-terusan. Tapi yang mau kita tanamkan, saya kasih contoh ya. Ini apa yang mau ditanamkan, setiap orang tua berbeda. Saya mau anak saya menjadi anak yang berbakti, tidak kurang ajar kepada orang tua. Dia tahu tanggung jawabnya, bertanggung jawab terhadap apa yang harus diselesaikan, apa yang tidak. Kemudian sayang kepada saudaranya, rukun dengan saudara-saudaranya. Ambillah 3 ini. Katakanlah dia apatis, dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi 3 ini dia ada loh. Dia nggak kurang ajar ke orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, dia nurut orang tuanya, dengan saudaranya dia tahu kapan ngalah, walaupun kadang-kadang bertengkar, tapi rukun. Ada masanya bertengkar, dia balik lagi. Kita bisa melihat bahwa anaknya kita kompak. Anaknya kita saling sayang. Ya. Kemudian urusan sekolah, termasuk tidak juara kelas, tapi masih bisa mengikuti. Tidak juga di bawah, masih bisa mengikuti. Terus masih aja kurang, kita komplain yang lain. Nah, maksud saya itu begitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak, hal yang menurut kita
perlu dikhawatirkan, kita sebagai orang tua yang perlu duduk lagi. Yang saya khawatirkan ini sebenarnya perlu dikhawatirkan sekarang atau tidak. Ya, bergantung usianya. Sekarang kalau remaja gimana ya Bu ya? Nggak mau dengerin saya, lebih ikut temannya. Temannya ngomong apa, dia tetap lebih ikut temannya daripada ikut omongan saya. Nah, balik lagi, seandainya tadi tiga nilai yang mau ditanamkan, dia ikut temannya, tetapi dia tetap hormat kepada orang tuanya. Dia tidak kurang ajar kepada orang tuanya. Dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Kepada saudaranya juga tetap dia saling sayang. Tugas sekolahnya tidak terbelengkalai. Ya, jadi ternyata ini saya punya kasus juga. Tiba-tiba saya ingat, ternyata ada orang tua yang merasa tersinggung egonya ketika anaknya lebih ngikutin omongan temannya daripada omongannya dia. Ya, dan itu untuk hal yang tidak penting loh. Tidak penting itu dalam artian begini. Lebih baik mana ikut organisasi A atau organisasi B? Istilahnya nih waktu itu organisasi itu satu urusannya mereka kebetulan Kristen ya, urusan gereja. Satunya itu organisasi dia bersosialisasi untuk membantu anak-anak jalanan dan segala macamnya. Tujuannya kan sama-sama baik. Ini anaknya baru SMP kelas 3. Karena teman-temannya ikut bersosialisasi membantu anak-anak jalanan, dia meninggalkan organisasi yang di gereja ini. Nah, kemudian kebetulan bisa berdiskusi dengan baik kepada ayahnya. Diskusinya begini, kenapa harus pilih salah satu? Karena waktu. Waktunya tidak ada dan bertabrakan, jadi dia harus pilih salah satu. Menurut teman-temannya, proyek ini kan proyek cuma 1-2 tahun. Ya sudah, kita ikut ini aja dulu. Nanti toh you bisa balik ke sana gitu. Nah, ayahnya nggak setuju. Nah, ketika anaknya tetap memilih kata temannya, orang tuanya bilang gini, kan harusnya dia nurut saya, Bu, bukan nurut temannya. Ya. Nah, kalau kita bisa menyadari bahwa di usia remaja, anak ini perlu sosialisasi. Anak ini perlu mencari jati dirinya di luar keluarga. Itu ketika dia umur remaja. Kan jadi lucu kan? Ketika anaknya masih kecil, sibuk dengan handphone dan segala macam, tidak mau bersosialisasi, orang tua bingung bagaimana caranya membuat anak bersosialisasi. Tetapi begitu remaja, anak ini punya banyak teman, pandai bersosialisasi, orang tuanya bingung juga. Kok jadi ngikutin teman-teman, nggak dengerin orang tua 100% gitu ya, maunya orang tua diikutin semua. Nah, jadi yang harus dicek justru orang tuanya menurut saya. Di setiap dilema yang terjadi antara anak dan orang tuanya, yang bisa saya memberikan saran adalah tolong cek diri Anda dulu. Apa sih yang Anda mau? Dilema ini sebenarnya arahnya kemana sih begitu? Ya, itu perlu Anda cek. Oke, saya mau mengambil kasus satu. Itu yang tadi dari Ibu Ananda ya di grup ya, yang anak apatis ya, dan anaknya apatis, kurang daya juang, cuek. Karena apakah mungkin semua terlalu muda? Nah, saya akan bertanya kepada Ibu, kalau Ibu ada di sini ya, anaknya umur berapa dulu, Bu? Kalau anaknya berada umurnya di bawah 10 tahun, ya kita mengajarkan sosialisasinya yang paling penting, dia masih bisa komunikasi dengan keluarga dan teman-teman dekatnya. Ya, jadi kata sosialisasi ini kita harus lihat dulu. Banyak orang tua yang tidak paham anaknya itu bukan tidak bisa sosialisasi, tetapi secara karakter memang dia bukan orang sanguin. Secara karakter mungkin dia orang plekmatis atau orang compliance, itu apa ya bahasa populernya ya? Melankoli. Yang hidupnya itu cukup dengan ada keluarganya, ada handphone cukup. Bukan orang sanguin. Dan kita punya persepsi bahwa anak yang bisa sosialisasi itu adalah anak yang mau bergaul dengan semua teman-temannya. Padahal mungkin anak kita bukan seperti itu. Ya, itu yang kita harus lihat. Tergantung umurnya ya, Bu ya. Kalau Bu Yesti bilang, ya itu Bu, komunikasi dengan anak remaja itu kenapa dia lebih pilih teman daripada saya. Nah, itu yang Ibu harus coba lihat. Yang penting buat Ibu, yang nilai-nilai apa yang penting ada di anaknya Ibu.
Kalau misalnya nilai-nilai kejujuran itu ada, walaupun dia selalu memilih teman, tetapi apapun yang terjadi dengan temannya, dia selalu cerita dengan ibu, dan nilai kejujuran di situ ada. Ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau anak remaja, memang dia sedang masa-masanya mencari posisi bagaimana dia di kehidupan sosial. Sosial yang dia punya adalah teman-temannya. Dia memang sedang mencari, itu memang masa-masanya. Dan jangan heran kalau masa-masa itu memang lebih banyak mendengarkan teman dibandingkan orang tuanya. Nah, selama itu bukan hal yang membahayakan, selama itu bukan hal yang akan mempengaruhi seumur hidupnya, misalnya narkoba, nah, saya akan memberikan saran untuk memberikan ruang kepada anak. Punya kebebasan bergaul, punya kebebasan untuk ikut kegiatan bersama teman-temannya. Bukan semua apa katanya orang tua. Kita, salah satu yang biasanya orang tua ingin itu adalah anak kita mandiri. Justru ketika kita ingin anak kita mandiri, kan berartinya dia bisa memutuskan bagaimana dia bergaul dengan temannya, bagaimana dia punya sikap kepada temannya. Bukan ikut semua katanya orang tua. Ikut semua katanya orang tua tuh karena orang tua terlalu khawatir. Nah, oke. Mungkin itu yang saya bisa bantu, Pak Dewa. Mungkin mau masuk ke pertanyaan dulu? Sementara belum ada yang bertanya, Bu, di chat. Mungkin ada interupsi, mau bertanya, silakan, Bu. Ya. Langsung buka mic saja. Silakan, sahabat pembelajar. Ada? Oke. Belum ada, Bu. Kalau belum ada, saya mau ambil ini kasus yang saya boleh sebutin orangnya nggak ya? Kalau boleh nanti saya akan sebutin orangnya. Keinginannya adalah memudahkan hidup anak. Memudahkan hidup anak atau memberikan kesempatan belajar untuk anak menjalani hidup. Bahwa hidup itu tidak mudah. Ya, gimana dong? Jadi mana yang perlu dilakukan? Maunya orang tua itu, anaknya itu dari kecil atau begitu bisa bawa mobil, sudah disediakan mobil yang bagus, disediakan segala macamnya tanpa usaha gitu ya. Padahal saya ingin memberikan pelajaran kepada anak saya bahwa apapun yang dia lakukan itu harus ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa didapatkan begitu saja. Gimana caranya kita mengajarkan? Nah, pertanyaan saya begini. Coba kita pikirkan. Fasilitas yang kita berikan dengan nilai yang kita mau berikan kepada anak, yaitu daya juang untuk hidup, apakah ini benar-benar berhubungan? Contohnya, apakah semua anak yang diberikan fasilitas kenyamanan, itu mobil, itu rumah, itu pembantu, itu supir, tidak punya daya juang? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Seberapa banyak anak yang diberikan fasilitas sangat bagus, tetapi dia berjuang di sekolah untuk mendapatkan nilai baik, terlibat di organisasi, dia berjuang untuk jadi ketua, dia berjuang untuk jadi pemimpin, dengan fasilitas yang tetap kita berikan. Nah, ketika kita melihat nilai yang kita ingin berikan kepada anak, bahwa dia punya nilai juang yang bagus di aspek yang berbeda, fasilitas ini kita berikan, jangan khawatir. Karena dia sudah punya. Dia sudah punya, nggak ada. Kita nggak perlu khawatir bahwa fasilitas ini akan mengurangi daya juangnya dia. Ya, kadang-kadang kita memang khawatir berlebihan. Nanti dia terlalu enak, Bu, hidupnya. Nah, karena ternyata berjuang, memiliki daya juang, itu untuk sang anak yang satu ini, itu tidak berhubungan secara langsung dengan fasilitasnya yang kita berikan. Kadang-kadang ada anak yang diberikan fasilitas ini dia gunakan untuk sesuatu yang lebih besar untuk dia, karena dia sudah punya daya juangnya. Orang tua berhasil menanamkan ini. Tidak secara langsung ada hubungannya dengan fasilitas. Apakah semua anak begitu? Tidak. Ada yang anak yang fasilitas ini sangat berhubungan dengan daya juangnya dia. Ada. Nah, disinilah orang tua harus bijaksana memberikan fasilitas. Tetapi ketika anak ini sudah punya daya juang dan fasilitas tidak berhubungan secara langsung dengan daya juangnya dia punya daya kompetisi yang bagus, tidak ada korelasi yang sangat signifikan, nggak apa-apa kasih fasilitas.
Jangan-jangan fasilitas itu akan membuat anak ini semakin sukses. Contohnya begini, saya gampangnya kasih contoh duit ya. Anak diberikan modal, usaha, untuk dia punya usaha. Sekarang sebagai orang tua, ini misalnya anaknya sudah besar, sebagai orang tua, saya harus dampingi dia nggak, Bu? Ketika dia kesulitan uang, saya akan berikan dia bantuan atau tidak? Kalau saya berikan bantuan, nanti dia terlalu enak, menyepelekan. Kalau saya tidak beri bantuan, kok anak saya susah padahal saya bisa bantu ya, Bu ya? Padahal orang lain saya bantu, anak sendiri nggak saya bantu. Gimana ini? Nanti jangan-jangan dia malah benci sama saya. Itu salah satu dilema juga kan? Nah, kita orang tua yang tahu nilai apa yang kita ingin tanamkan kepada anak. Belum tentu loh kita bantu semua masalah keuangan anak, itu akan menjerumuskan anak. Jangan-jangan ini akan membantu dia makin sukses. Karena sebenarnya memang dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya sense bisnis yang bagus untuk memanfaatkan apapun yang kita berikan kepada dia bisa lipat gandakan menjadi lebih besar. Orang tua yang tahu. Nah, tapi ada nggak anak yang dikasih habis, dikasih habis. Perusahaan untung sedikit dibuat main judi. Perusahaan untung sedikit dibuat main judi. Nah, disinilah orang tua yang harus bijaksana. Menimbang-nimbang antara rasa kasihan dan rasa tega untuk membuat anak kita menjadi lebih baik. Biasanya orang tua tidak tega dengan alasan kasihan. Ya. Nah, karena apa? Karena tidak jelas apa yang kita ingin kita punya di anak kita. Apakah itu daya juang, apakah itu kejujuran, dan segala macamnya. Kejujuran. Berkali-kali anak kita membohongi orang tua, uangnya dipakai untuk yang tidak baik. Tapi ketika dia terjerumus, orang tua dengan embel-embel kasihan dikasih. Padahal orang tua tahu bahwa anak ini tidak jujur. Cek lagi kita sebagai orang tua, nilai apa yang akan kita ingin tanamkan kepada anak ini. Kalau memang ada kejujuran di sana dan itu penting, maka kita harus berani tega. Berani tega ini memang tidak mudah. Karena ini dibutuhkan sebuah kebijaksanaan melihat apa adanya. Apa yang kita mau dapatkan dan apa yang mau kita anak punya. Demi kebaikannya dia. Demi kebaikan anak itu juga diperlukan keberanian untuk orang tua melihat apakah benar ini untuk demi kebaikan anak, atau karena saya punya rasa bersalah, atau karena saya punya gengsi, atau karena saya punya ambisi. Nah, itu diperlukan kejujurannya kita sebagai orang tua, dan hanya Anda yang tahu. Ya. Jadi untuk yang memberikan sebuah dilema bagaimana apakah saya harus memudahkan hidup anak atau memberikan kesempatan belajar, jawabannya itu. Kita orang tua yang paling tahu kalau anaknya memang punya daya kompetisi yang bagus, punya daya juang yang bagus, kita tidak ada salahnya memberikan fasilitas kepada anak. Di titik tertentu untuk mengajarkan anak, memberikan fasilitas, mendukung dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya, fasilitas itu bisa sangat mendukung kita loh. Ya, jadi kita yang tahu. Dan itu di usia berapa juga kita harus tahu. Contohnya begini, kalau anaknya masih umur 10 tahun, kita memberikan fasilitas bantuan nih, semua PR-nya kita kerjakan. Ya, itu kan juga tidak bijaksana. Ekstrimnya begitu ya. Anak tidak bisa pelajaran daripada nilainya jelek, udah. Kita yang mengusahakan bagaimana caranya nilainya bagus. Tanpa anaknya usaha. Tetapi kalau anaknya misalnya umurnya sudah 30 tahun ya, punya anak 3, harus kerja, suami istri kerja. Gimana dong Bu? Mereka tidak bisa mandiri nih Bu. Saya punya kemampuan untuk membantu secara finansial. Ya kan? Suami istri kerja, anaknya 3, 1 masih baby lagi. Kalau saya punya sebagai orang tua, saya harus bagaimana? Coba lihat dong, kalau memang usahanya mereka itu sudah maksimal, dan kita punya kemampuan membantu, kenapa kita tidak bantu? Kalau alasannya kita adalah, nanti dia tidak usaha, nanti dia keenaan, kan kita bisa melihat, ternyata anak ini memang sudah berusaha, bukan tidak berusaha. Ya. Nah, itu hal yang perlu kita melihatnya itu dengan kacamata yang bijaksana. Lain kalau anaknya tidak mau bekerja.
Nah, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang bisa kita bantu untuk anak kita agar kita bisa memberikan pancing, agar pancing itu bisa dia pakai sampai seumur hidupnya, bukan diberikan ikan. Nah, tetapi kalau anak kita sudah pegang pancing nih, bahkan tangannya udah pegang pancing, kakinya juga sudah pegang pancing, tapi ikannya nggak cukup-cukup. Nah, kita kan harus bijaksana juga. Apakah kita mau ganti pancing yang lebih besar yang kita punya, atau kita kasih bantuan ikan? Karena kakinya sudah pegang pancing, tangannya juga sudah pegang pancing. Ya, itu kita perlu benar-benar melihat dan mengakui itu. Oke. Semoga membantu. Ya, Bu Eli, ini ada yang private ke saya nih, Bu. Anak saya usia 15, kelas 9, dan saya single parents. Pertanyaan saya, satu, apakah status saya itu berpengaruh pada daya juang anak kelak? Yang kedua, bagaimana membuat anak mau gerak untuk fight dalam kehidupannya? Oke, Ibu, saya anggapnya Ibu ya. Single parent, apakah itu akan mempengaruhi daya juang anak? Jawabannya, bukan statusnya, Bu, yang mempengaruhi daya juang anak. Bukan. Seberapa banyak, mungkin bahkan teman-teman di sini, karena kondisi juga dibesarkan oleh single parent, tapi bisa sukses. Seberapa banyak contoh di luar sana, anak yang dibesarkan oleh single parent dan punya daya juang yang luar biasa. Jadi anak yang berprestasi, jadi anak yang punya karakter baik. Jadi bukan statusnya, tetapi bagaimana teladannya. Bagaimana ketika kita menjadi single parent, kita bisa memainkan peran itu dengan baik. Tidak harus menjadi orang tua yang sempurna yang bisa menggantikan ayah dan ibu. Kita akui bahwa, oke, ini single parent. Dengan single parent, apa yang saya harus lakukan? Di usia tertentu malah anak bisa diajak kerjasama. Karena itu tidak bisa ditutupin dari anak, bahwa ini single parent. Karena tidak ada yang salah dengan menjadi single parent. Jadi bukan statusnya. Kalau pertanyaannya apakah itu akan mempengaruhi daya juang anak, jawabannya bisa ya, bisa tidak, tetapi bukan karena statusnya. Bagaimana ibu memberikan teladan, bagaimana ibu punya relasi dengan anak, bagaimana ya, ibu berkomunikasi dengan anak, itu jauh lebih penting daripada statusnya single parent itu sendiri. Ya, itu jawaban saya. Yang pertama. Yang kedua, Bu, bagaimana membuat anak mau gerak untuk fight dalam kehidupannya? Saya nggak tahu usianya ya. Tetapi kalau misalnya usianya anaknya masih di bawah 15. Berikan hal yang kecil-kecil untuk diberikan tanggung jawab. Misalnya ya, kalau di rumah itu kalau tidak ada pembantu, ada tanggung jawab kecil-kecil aja. Mulai dari kamarnya sendiri. Mulai dari bagaimana dia menyelesaikan tugas sekolahnya dia sendiri. Jadi caranya memberikan anak daya juang itu mulai dengan tanggung jawabnya dia sendiri sesuai usianya. Ya, saya tekankan sesuai usianya. Yang paling gampang adalah memberikan dia tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya dia di sekolah dengan pendidikannya dia. Tidak harus juara, tetapi paling tidak kita melihat usahanya. Ya, karena itu ada juga pertanyaan dari orang tua kan, sekolah sekarang itu susah Bu diikutin. Kegiatannya terlalu banyak, tuntutan akademisnya terlalu tinggi. Oke, kalau anaknya kita memang tidak mampu di sana, paling tidak kita lihat usahanya. Ya, lihat usahanya itu artinya apa? Dia menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan. Hasilnya itu bisa kita bicarakan nanti. Tetapi dia melakukan tugasnya, dia melakukan apapun yang harus dia lakukan, dia kerjakan dan selesai. Ya, itu. Ataupun kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, dia bisa minta bantuan kepada kita. Nah, dan kita bisa melihat di sehari-hari apa yang kita berikan tanggung jawab ke dia, itu bisa selesai. Mulai dengan hal yang kecil-kecil. Kecil-kecil aja kita mulai. Nah, jangan kalau memang anaknya belum punya daya juang, itu jangan hal yang besar. Misalnya, anaknya ingin punya sesuatu. Nah, kita bisa mulai dari sana. Mau itu mulai dari ganti handphone, mau itu mau mulai ganti laptop, mau itu mau punya sepatu baru untuk lari, mau punya sepeda atau apapun. Nah, kita bisa mulai dari hal seperti itu. Ya, kasih sesuatu yang mungkin dia capai dengan sedikit usaha. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak daya juang itu jangan begini, misalnya mau sepeda ya, anaknya usianya 15. Terus kita bilang gitu, kita tahu bahwa selama ini nilainya jelek. Katakanlah nilainya itu selalu di bawah
rata-rata lah. Terus kita mintanya gini, kalau kamu juara kelas, tak beliin sepedanya. Itu kan sudah hampir tidak mungkin gitu. Itu tidak akan membantu daya juangnya anak. Tapi kita bilang begini, paling tidak deh, setiap kali kamu ulangan, 5 kali ulangan, kamu nilainya rata-rata. Atau kalau misalnya nilainya selama ini 5, 5 kali ulangan ini, kamu nilainya 6 aja. Jadi kita mulai dengan hal kecil yang mungkin dia capai dan mau dia perjuangkan. Kalau terlalu tinggi dengan standarnya orang tua, anak malah akan lepas. Nah, kita sama seperti mengajarkan anak berjalan atau berlari. Kita nggak mungkin langsung mau minta anaknya langsung lari. Ngerangka aja jatuh kita masih bantu. Nggak bisa berdiri kita masih tuntun gitu ya. Jadi dari situ kita yang tahu ukurannya anaknya. Kira-kira dia mampunya di mana. Ya. Dan saya akan bilang itu tidak mudah. Kalau anaknya sudah umur 15. Dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi, dibutuhkan kemampuan untuk tahu bagaimana mengendalikan emosi kita sebagai orang tua. Ya, itu akan sangat menjadi tantangan dan pelajaran tersendiri. Kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak, itu kuncinya berhadapan dengan anak remaja. Ya. Oke, untuk Ibu semoga terjawab yang private. Ini masih ada satu private lagi, tapi ada yang untuk everyone itu dari Bu Yesi. Apakah sama mungkin jawaban dari Bu Eli yang nomor 2 dengan yang private tadi? Gimana cara kita memberikan daya juang kepada anak? Seperti itu Ibu Yesi ya, coba mulai kecil-kecil dulu. Kalau pas dia kepengen sesuatu malah enak kita kasih daya juangnya gitu kan ya. Jadi bagusnya kalau kita kasih pengertian bahwa ini bukan tidak bisa kita berikan secara langsung, tetapi memang ini butuh usaha untuk kamu dapatkan. Katakanlah ganti laptop. Laptop yang lama kan masih bisa dipakai. Bukan berarti tidak bisa dipakai. Kalau dia butuh, nggak mungkin kita nggak kasih dengan fasilitasnya. Nah, ini masih bisa dipakai. Nah, kalau kamu mau ganti, yuk kita sama-sama. Ya, karena mama juga perlu mengeluarkan sebuah usaha untuk mengganti laptop ini, dan kamu juga perlu mengeluarkan sebuah usaha agar kita sama-sama mencapai tujuan yang sama. Oke, kita akan ganti laptopnya. Misalnya begitu. Ya. Oke. At least misalnya gampang kalau kita tahu anaknya kita tidak bisa bagus dinilai gitu ya. Udah berusaha kita tahu tuh kemampuan anak kita. Yang sederhana aja, mau bangun pagi kayak, mau olahraga kayak, mau apa aja, silahkan. Ya, mulai dari hal yang kecil-kecil aja dulu. Oke, semoga terjawab ya Bu Yesi ya. Kalau belum langsung buka mic aja Bu. Oh, udah ya. Oke. Ini ada yang private juga Bu ke saya. Kalau semisal sudah selalu terus diberikan tanggung jawab, misal seperti tadi dikatakan dimulai dari kamarnya sendiri, yang kecil-kecil, dan ternyata tidak bisa atau tidak terlaksana, tidak melakukan tanggung jawabnya, lalu bagaimana? Atau misal sudah dipancing hadiah yang wajar, yang dia inginkan, dia lempeng aja, nothing tulus melakukannya. Ya, ini yang namanya seni, Bu. Itu sebabnya nggak ada panduan jadi orang tua ya, karena karakter anaknya berbeda. Kalau misalnya anaknya remaja, itu saatnya kita jadi orang tua berkomunikasi dengan anak dan menjadi tega. Contohnya yang paling gampang, kamarnya dia sendiri. Kalau bagi kita itu penting banget membersihkan kamar, ingat ya, bukan itu hal yang harus. Tapi kalau penting banget membersihkan kamar, maka cari di balik itu. Kenapa kita mau anak kita mau membersihkan kamarnya sendiri. Saya mau anak saya mandiri, Bu. Coba lihat. Apakah dengan membersihkan kamar artinya dia mandiri? Apakah kita tidak bisa melihat kemandirian yang lain? Contohnya begitu ya. Nah, dan jangan menjadikan satu patokan itu untuk semua hal. Saya akan menceritakan sebuah kasus yang real. Ada satu anak remaja yang saya handle dari anak itu SMP kelas 2. Ini udah bisa dibilang troublemaker di sekolah, sampai dikeluarin dari sekolah. Jadi kalau orang tuanya telepon saya, terutama mamanya telepon saya, sambil teriak dan nangis, saya itu sampai ikut deg-degan, ada apa lagi sama anaknya. Karena berkali-kali itu, kalau teriak nangis itu anaknya udah 2 kali dikeluarin dari sekolah. 2 kali dikeluarin dari sekolah. Nah, kasusnya apa? Macam-macam, karena sekarang pakai poin.
Jadi kalau melanggar ini dikurangi poinnya, melanggar ini dikurangi poinnya. Ketahuan ada temannya yang ngelaporin dia nyetir mobil pakai seragam, padahal umurnya belum cukup nyetir mobil, ya kan? Kemudian ke kafe, nge-mall, terus dia ngerokok sama teman-temannya pakai seragam, ketahuan difoto sama temannya, ada temannya yang ngelaporin, kurangi lagi poinnya. Dan bla 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 sampai dia keluar sekolah. Lucunya anak ini apapun yang dia alami, dia cerita sama mamanya. Jadi mamanya itu ketika sekolahnya sudah negeri sudah tahu, karena anaknya udah cerita, Ma, tadi aku keluar sama teman SMA, temannya ini. Terus aku udah jangan ngerokok, Ma, jadi aku coba, bla bla bla. Jadi mamanya tahu, tetapi mamanya tidak tahu bahwa ada temannya yang motret dan laporkan ke sekolah, gitu kan? Apapun yang mamanya kan jadi bingung gitu mau bagaimana. Sedangkan mamanya ini berpikir begini, yang penting anak saya jujur, dia tidak main belakang dengan saya. Dia ngerokok, dia bilang bahwa dia kepengen coba, dia penasaran. Dia minum, dia bilang karena dia penasaran. Jadi mamanya bingung, ini mau diapain anak ini? Mau dimarahin, nanti dia malah sembunyi-sembunyi. Kalau nggak dimarahin, bagaimana cara handle-nya? Ya kan? Nah, semua orang mengecam, bukan semua orang, keluarganya mengecam si ibu ini terlalu lembek. Karena setiap kali anaknya jujur dan kena kasus, walaupun dia stres, pada akhirnya anaknya dimaafkan, dihukum juga. Nggak boleh keluar rumah 3 bulan, walaupun itu belum lockdown ya. Nggak boleh berhubungan dengan teman-teman ini dan segala macamnya. Satu titik, udah selesai hukumannya 3 bulan, kan nggak mungkin dia melarang anaknya pergi lagi kan, ketemu sama si A, si B, si C. Dan anaknya cerita bahwa, Ma, aku nih kepengen ketemu sama ini, mau keluar sama ini, dan segala macamnya. Jangan dibayangkan mudah ya Bapak Ibu. Hidupnya ibu ini, itu juga menurut saya dia luar biasa. Ketika anaknya janji pulang jam 10 misalnya, jam 7. Jam 7 anaknya telepon. Ma, aku belum selesai nih. Acaranya lagi seru. Boleh nggak aku pulang nanti agak malam aku diantar? Biasanya orang tua jadi nggak tega kan? Kan dia udah bilang. Kan dia udah ini, gimana dong saya? Gitu. Nah, pulangnya mabok anaknya. Marah nggak? Ya marah lah. Nah, tapi dia ngomong, tapi aku mau minum-minum, tapi aku janji nggak mabok. Mabok pulang, dihukum. Seminggu nggak boleh keluar. Itu terus begitu. Sekarang anaknya sudah kuliah. Ya, sekarang anaknya udah kuliah. Yang saya ingin ceritakan begini, karakter anak ini memang anak pemberontak. Karakternya. Kita dulu sekolah punya teman banyak, betul? Moga-moga bukan ibu ya, tapi kita punya nggak teman yang memang sukanya itu cewek tapi tomboy. Mainnya sama, padahal dia tidak bermaksud misalnya mau jadi anak nakal. Memang semua dicobain. Karena penasaran. Nah, yang hebat adalah saya harus mengakui kejujuran anak ini masih bisa ada sampai sekarang kepada orang tuanya. Mau dia pacaran ngapain, dia ngomong sama mamanya. Mamanya sakit jantung dong. Karena anak ini anak yang misalnya bukan anak yang gampang gitu. Dan perempuan. Pilihan di orang tua adalah mau menghargai kejujuran anaknya atau bagaimana. Ya. Tidak mudah hidupnya hubungan antara orang tua ini dan anak si anak. Tapi saya harus acung jempol untuk orang tuanya. Berdrama-drama hidupnya, yes, ya. Sampai sekarang. Ya. Kejujurannya tetap dipertahankan, hukumannya tetap dijalankan. Ketika dia tidak tega, dia harus menegakan dirinya. Tapi ketika anaknya punya masalah, dia tetap bantu. Tidak mudah lo punya anak seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya ibu, ketika ibu belum berhasil mengkomunikasikan itu kepada anak dan anaknya tidak cuek, tidak peduli, ya kita lihat apakah benar yang ibu minta anak ini komitmen itu penting banget untuk pembentukan karakternya. Nah, kalau penting, mungkin ibu harus menggunakan cara yang lain. Jangan-jangan harus menerapkan sistem hukuman. Harus dihukum gitu. Karena selama ini iming-iming hadiah sudah tidak berlaku. Mungkin harus ada hukumannya. Yang perlu dipertanyakan kepada diri sendiri adalah cara yang mau kita pakai, metode yang mau kita tetapkan untuk dia mendapatkan
hadiah atau hukuman, apakah memang itu penting? Ya, karena kalau tidak penting, maka ketika kita paksakan itu, hanya akan merusak hubungannya kita dengan anak. Itu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Semoga terjawab. Ini saya lanjut lagi ke Bu Sylvia Agustin. Kalau menghadapi anak yang suka pilih-pilih dalam berjuang, gimana mengatasinya? Jawabannya saya nggak apa-apa, Bu. Sementara, maksudnya saya nggak tahu pilih-pilih berjuang apa ya. Maksud saya itu begini, kan kita kayak hobi ya. Kita aja yang orang dewasa, tidak semua aspek kita perjuangkan dengan baik kan. Yang satunya kita perjuangkan di aspek duit, sukses itu, kesehatannya kita korbankan. Ya. Nah, kalau anaknya masih umur 15 tahun, nggak apa-apa, biarkan aja dia pilih. Tetapi pastikan ketika dia memilih apa yang dia mau perjuangkan, itu dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Dia milih tidak apa-apa. Yang penting ketika dia memilih apa yang dia mau perjuangkan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu. Beda kalau anak itu memilih untuk menghindari. Jadi milih A tapi dikerjain. Setelah nggak baik, terus pindah. Dia nggak tahu sebenarnya. Milih-milihnya itu hanya untuk menghindari. Nah, itu orang tua yang harus bisa melihatnya dengan baik ya. Tetapi kalau dia pilih dan memang dia mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau ibu tanya saya menyarankan biarkan dia memilih apa yang mau dia perjuangkan. Kemudian ketika dia sudah memilih, pastikan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke. Bu Sylvia, semoga terjawab. Ini ada Bu Inge, memilih-milih berjuang wajar kan, kalau bukan yang kita inginkan ngapain berjuang. Oke, komentar. Oke, tadi ada Ibu Lestari Chua ya, tadi kayaknya raise hand ya. Bu Lestari mau bertanya? Silakan buka mic-nya. Oke, tidak ada Bu. Nah, ini lagi, ada juga ya pertanyaan begini. Bu, bagaimana kalau saya dan suami memiliki cara mendidik yang tidak sama? Ya kan? Saya punya cara begini, suami saya punya cara begini. Nah, yang harus diperhatikan begini, cara yang tidak sama itu wajar. Karena Anda dan suami dibesarkan dengan juga cara yang berbeda. Jadi pasti kita sebagai pasangan tuh punya database yang berbeda di kepala kita. Dan sama-sama berhasil. Nah, sekarang begini, sempatkan waktu duduk bersama pasangan untuk menentukan tujuan. Caranya boleh berbeda, yang penting tujuannya kita sepakat. Seringkali pasangan itu menjadi semakin lebar perbedaannya karena bahkan tujuannya juga tidak sama. Yang satu tujuannya anaknya harus juara kelas, harus pintar. Yang satu yang tujuannya adalah nggak usah pintar nggak apa-apa, yang penting dia pintar bersosialisasi. Yang penting dia mau ikut organisasi. Ini kan tujuannya sudah nggak sama gitu. Nah, jadi sepakati dulu tujuannya, mau caranya bagaimana, kita bisa memberikan ruang kepada pasangannya kita masing-masing. Cara mana yang mau kita sepakati, cara mana yang mau dia lakukan. Itu akan ada ruangnya masing-masing. Nah, kuncinya kembali lagi, komunikasi. Ya. Justru yang sulit itu bukan bagaimana caranya saya dan suami itu kayak tidak sejalan. Cara tidak sejalan tidak apa-apa. Menentukan tujuan dan kesepakatan cara mana yang akan dilakukan dan ruang mana yang bisa saya pakai, ruang mana yang bisa pasangan pakai, tantangannya adalah di komunikasi. Ya, itu biasanya yang terjadi seperti itu. Bukan perbedaan cara, tantangannya di komunikasi. Oke, Bu Eli, ini di Zoom Group Chat sudah tidak ada pertanyaan, atau mungkin langsung ada yang ingin bertanya lagi, atau sharing, silahkan. Kalau belum, mungkin ini udah jam 8, ada yang mungkin ditambahkan, Bu Eli. Ya, ini kalau di grup tadi, semoga pertanyaan di grup itu sudah cukup terjawab ya, karena saya juga merangkumnya. Oh, ada satu nih, kalau anak tunggal, gimana kesannya jadi overprotective? Nah, ini saya nggak tahu Ibu yang bertanya ada di sini atau tidak. Bu Wewe juga punya anak tunggal. Mungkin di sini ada beberapa orang yang juga menjadi anak tunggal, ya. Nah, biasanya kecenderungannya anak tunggal itu kita ingin memberikan semuanya kepada anak kita.
Dan sebagai orang tua, sebagai pasangan, bahkan kita lupa bahwa kita juga punya hidupnya kita sendiri. Ya, nggak apa-apa punya anak tunggal, kita itu sedang hidup bersama dan menjalani hidup bersama, bukan menjalani hidupnya anak. Nah, jadi kalau misalnya kesannya overprotective, balik lagi. Ibu dengan pasangan melihat anak ini mau diberikan peta seperti apa, punya karakter seperti apa, inginnya menjadi orang seperti apa, bagaimana, punya apa, kejujuran, hati yang baik, suka membantu atau apa gitu, ya, tegas, bisa memilih, bisa mengemukakan pendapatnya, apa yang kita mau dari anak kita. Jadi dengan kita tahu karakter apa yang kita mau punya di anak kita, itu memudahkan kita. Bukan tidak ada masalah, tapi memudahkan kita. Contohnya, saya mau anak saya berani mengungkapin apa yang ada di pikirannya. Bagaimana anak kita bisa berani mengungkapkan apa yang di pikirannya kalau setiap kali dia ngomong, kita bantahin. Ya nggak bisa begitu. Yang baik buat kamu adalah bla 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 bla. Padahal kita mau anak kita mau punya kemampuan berani mengungkapkan pemikiran dan kemauannya. Nah, kalau kita tahu itu akan menjadi remnya kita. Oh, ada masanya kita mendengarkan dulu. Kan kita mau mendidik anak kita untuk berani berpendapat. Bukan pendapatnya benar atau salah. Pendapat benar atau salah itu wajar. Tetapi yang kita pegang adalah dia berani mengemukakan pendapatnya. Nah, itu yang bisa dijadikan contoh kepada Bapak Ibu, karakter apa yang kita mau dari anaknya kita. Dan dari situ tugasnya kita sebagai orang tua, membantu anak kita punya karakter itu. Gampang, tidak gampang. Karena kita berhadapan dengan kebutuhannya kita sebagai orang tua. Kita nih sebagai orang tua juga punya kebutuhan ya. Kebutuhan didengarkan, kebutuhan disayang, kebutuhan diakui, kebutuhan, ya kita juga orang tua juga punya kebutuhan. Nah, itu yang harus disadari. Oke. Baik. Bu Lestari sudah buka kamera, mungkin tadi mau tanya, Bu. Udah ternyata ya. Oke. Ini Oke, silakan, nggak Bu. berasa ternyata sampai jam 8. Iya. Apa tuh kadang ya perlu bicara dengan kesamaan visi dengan suami ya. Kalau saya wes bilang nggak boleh ke anak, tapi saya suami pas bilang boleh. Ya, itu banyak terjadi, sangat banyak terjadi di orang tua ya. Karena kan ya itu tadi, orang tua tuh punya kebutuhan juga. Punya kebutuhan ingin lebih disayang sama anaknya, punya kebutuhan merasa dicintai oleh anaknya gitu kan ya. Iya. Kadang-kadang ada yang lucu juga ya. Bahkan orang tua ini secara pasangan juga bisa saling cemburu gitu. Kok dia lebih sayang mamanya daripada sayang papanya gitu. Dan papanya akhirnya menggunakan cara-cara bagaimana anaknya juga sayang sama papanya gitu. Nah, jadi itu yang memang perlu duduk bareng. Dan sebagai pasangan juga kita lihat dalam beberapa hal yang kita bilang boleh dan tidak boleh, kalau itu bukan hal yang sangat mendasar atau hal yang sangat penting, ya mungkin kita yang perlu ngalah. Biarinlah pasangannya kita membolehkan. Contohnya misalnya makan es krim, atau main di halaman, atau main sepeda. Iya, main. Belajar dulu baru main. Kata Nema, biar mumpung ada temennya main, tetangga main dulu dah. Nanti belajar jam 7. Nah, hal seperti itu kita sepakat. Ya, sekarang yang Ibu mau apa misalnya? Bu Lestari bilangnya, yang penting tugasnya selesai. Oke? Jadi mungkin sesekali kita fleksibel tidak apa-apa. Nah, tujuannya apa? Kita mau anak kita belajar dulu, setelah itu main. Tujuannya kita kan mau mengajarkan anak tanggung jawab, apa yang menjadi tugasnya dia harus selesai. Iya kan? Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, mungkin kita perlu fleksibel. Oh ya, nggak apa-apa, ikutin caranya dia. Karena toh tujuannya kita tercapai. Itu maksud saya. Yang kita harus tahu tujuannya apa. Oke. Ya, semoga membantu. Oke, Bu Lestari terjawab ya. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Masih kita buka nih, mumpung Rabu malam. Kayaknya tidak ada lagi nih ya. Tidak ada lagi ya. Ini ada satu lagi yang dari grup Pak Idealisme, bagaimana mengajarkan kejujuran dan integritas dan lain-lain, sedangkan di dunia
reality ini kita khawatir lingkungan itu banyak dengan keegoisan, matre dan korupsi. Nah, kalau ini jawabannya kita tidak bisa mengontrol masyarakat, yang kita bisa kontrol adalah kita sebagai orang tua. Jadi, kalau kita mau menanamkan nilai-nilai itu, hanya dari orang tua yang bisa memberikan teladan. Di luar itu, ya memberikan contoh dan teladan. Teladan itu bukan cuma contoh satu kali, tapi itu menjadi juga gaya hidupnya kita. Ya, jadi itu yang kita bisa lakukan. Kita tidak bisa melindungi anak 100%, 1000%. Karena anak itu juga punya jalan hidupnya sendiri, sesuai agamanya masing-masing. Tuhan punya rencana sendiri, dia punya karmanya sendiri, dia punya jalannya sendiri yang orang tua nggak bisa kontrol. Yang orang tua bisa lakukan hanya memberikan teladan sebaik mungkin, memberikan bekal sebaik mungkin. Setelah itu, dia punya di titik tertentu, dia punya jalannya sendiri, punya takdirnya sendiri, punya peta hidupnya sendiri yang dia kontraknya sama Tuhan, sama penciptanya, kontraknya bukan dengan orang tua. Ya. Nah, orang tua membekali anak kita agar anak kita bisa menjalankan kontraknya dengan sang hidup, dengan sang pencipta sebaik-baiknya. Tugasnya orang tua itu. Memberikan bekal kepada anak agar dia bisa menjalankan kontrak hidupnya dengan kehidupan atau dengan penciptanya. Semoga bermanfaat. Oke, baik Bu Eli. Ada lagi mungkin? Enggak ada ya? Udah ya? Oke, Bu Eli, mungkin 1-2 kalimat closing statement Bu, untuk dilema orang tua ini, biar kita ini orang tua nggak dilema terus. Jadi orang tua, kebanyakan dilemanya kita, yang jadi dilema, jadi kekhawatirannya kita, kalau kita mau flashback, itu kebanyakan justru tidak terjadi. Ini saya barusan lihat juga, apa yang saya mau ngomongin, Cik Wewe udah ketik tuh. At the end, 95% kekhawatiran kita terhadap anak ternyata tidak terjadi. Yes, it is, gitu ya. Yang terjadi ya. Karena itu tadi, banyak sekali yang kita rencanakan, kita inginkan, dan ternyata itu di luar kontrolnya kita. Itu sebabnya saya memberikan sebuah ide, pemikiran, yang boleh Bapak Ibu renungkan. Tugasnya orang tua adalah memberikan bekal kepada anak kita, memberikan dukungan, memberikan support, membantu anak kita, mendampingi anak kita untuk menjalankan kontrak hidupnya dengan sang pencipta. Bukan kontrak hidup dengan orang tua. Kontrak hidupnya dengan sang pencipta, dengan sang hidup. Tugasnya orang tua hanya mendampingi, membekali, mendukung, memberikan bantuan. Agar dia bisa menjalankan kontrak hidupnya dengan sang hidup, sang pencipta. Itu dari saya. Ya, luar biasa Bu Eli. Terima kasih banyak atas pencerahannya malam hari ini. Kita berikan jempol ini. Bu Ketiko udah belikan jempol ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Eli sudah sharing. Ya, sharing kita luar biasa. Dan juga untuk sahabat pembelajar, terima kasih untuk waktu untuk kita berdiskusi pada malam hari ini dan mendengarkan sharing yang luar biasa. Ketemu lagi minggu depan, jangan lupa hari Rabu jam 7 malam. Salam sukses luar biasa. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih untuk ada di sini. Selamat jadi orang tua. Ya. Selamat jadi orang tua yang mendampingi anak. Jadi sekarang melihat anaknya punya kontraknya bukan dengan Anda ya, kontraknya dengan sang hidup. Oke, sahabat pembelajar bisa buka kameranya, kita foto, buka mic, ya biar rame juga, silakan. Ya, nah, biar saya kenal juga wajah-wajahnya ini. Oh, yeah. Ini namanya Pak Hartono masih muda banget nih. Ya oke ya, kan jadi kelihatan. Yeah. Halo, oke, Jessica, silakan ya. Pak Nikolas. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi ya. Kristiana. Oh, ada Incu juga. Nah, ini baru kelihatan juga. Kalau gini kan ya. Okta. Cici di Batam. Poni. Siap, terima kasih. Ya, Bu Indri. Thank you semuanya. Pak Dewa. Ya, terima kasih semuanya. Salam Mbak Keko ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eli, terima kasih semuanya.
Ketemu lagi minggu depan.